Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecanduan menonton video porno, seorang ayah di Kabupaten Garut tega mencabuli anak kandung. Hendak menipu calon tenaga kerja, 2 orang jadi sasaran amukan warga di Kabupaten Karawang. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Kali Ciluar, Kota Bogor. Diduga karena kecanduan menonton video porno, seorang pria Parubaya di Kabupaten Garut tega mencabuli anak kandungnya. Perbuatan bejat pelaku telah berulang kali sejak tahun 2022 lalu hingga November 2023. Tersangka berinisial AS dibekuk Satreskrim Polres Garut usai diduga mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur. Korban masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP. Perbuatan bejat pelaku dilakukan lantaran sering menonton video porno. Mirisnya pencabulan dilakukan sejak tahun 2022 lalu hingga bulan November 2023. Pelaku memaksa korban melayani hasratnya saat situasi rumah kosong. Istrinya atau ibu korban yang tengah bekerja di ladang dimanfaatkan pelaku untuk mencabuli anak kandungnya. Pelaku mengaku mencabuli anaknya sebanyak 31 kali, 11 kali dilakukan di Los Bata dan 20 kali di dalam rumah. Korban sering diancam pelaku dengan tidak akan memberi uang jajan. Ini dilakukannya menurut keterangan korban 20 kali di rumah, 11 kali di kebun. 31 kali. 31 kali. Ini korban melakukan pengancaman terhadap korban. Jadi kalau bercerita nanti tidak akan dikasih makan, tidak akan diurus sekolah. Kondisi korban trauma berat, bahkan merasa ketakutan untuk tinggal di rumah. Korban alami trauma saat berangkat sekolah. Umur 40 tahun, ini adalah salah satu orang tua korban sendiri. Sehingga ini menjadi suatu perhatian kita bersama karena dalam lingkup keluarga masih terjadi kegiatan ataupun perbuatan tindak pidana, perbuatan cabul ataupun persetubuhan terhadap anak. Yang menjadi perhatian kita adalah ini dilaksanakan ataupun terjadi sudah bertahun-tahun. Korban tengah ditangani UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan untuk pemulihan trauma. Sementara pelaku dijerat ancaman hukuman penjara selama 15 tahun ditambah sepertiga masa hukuman karena ada keterhubungan keluarga dengan korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Rekaman kamera pengawas di sebuah penginapan di Kota Bogor menjadi barang bukti kasus pembunuhan seorang gadis oleh kekasihnya. Tersangka yang sempat membohong akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Rekaman kamera pengawas milik sebuah penginapan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor ini memperlihatkan korban Fitria Wulandari bersama tersangka Rahmat Agil alias Alung pada Kamis malam 30 November lalu. Alat bukti ini menjadi penting bagi polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan karena alibi tersangka yang melakukan serangkaian kebohongan. Sebelumnya pemuda berusia 21 tahun ini membohongi keluarga korban yang menyatakan kekasihnya telah pulang ke rumah seusai minum kopi di Jalan Malabar Kamis lalu. Selain itu, tersangka juga berbohong kepada keluarganya dan temannya sendiri jika Fitria tewas akibat melompat dari sepeda motor. Namun kebohongan ini terpatahkan setelah keluarga mendapati jasad korban dengan luka mengenaskan di lokasi kejadian. Saya juga lihat astagfirullahaladzim ini dari posisi itu habis. Oke. Habis. Jadi kulit tuh udah nggak ada gitu, nggak kelihatan daging lah gitu ya. Astagfirullah udah membiru itu posisi
anak saya pegang tangannya dari ini, tangan pun udah agak membiru, ini udah nggak ada kata saya begitu, udah meninggal. Sampai bapaknya di situ nangis. Saya lari keluar, ditahan terus sama kakaknya, pihak kakaknya, jangan diramein. Nah kemudian setelah dicek, orang tua korban menghubungi pihak kepolisian, pihak Polsek Bogor Barat, penyidik, dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi. Nah, pada Minggu dini hari, Minggu pagi jam 6, nah, tersangka yang sudah kita amankan mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Meski mengaku menyesal atas tindakannya tersebut, tersangka Alung juga membantah berniat menghabisi nyawa kekasihnya ini. Lung, angkat Lung. Nah, angkat lagi Lung. Lung, senyum dong Lung. Apa udah ngomongin apa Lung? Apa yang ngomongin Lung? Oke, silakan. Kenapa lu bunuh Lung? Gak ada niat untuk membunuh. Bohong itu bohong. Warga korban juga meminta agar pelaku dijerat dengan hukuman setimpal karena hilangnya nyawa korban. Selain menjerat dengan pasal berlapis, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti telepon genggam, pakaian hingga sepeda motor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Dua pelaku penipuan calon tenaga kerja di Kabupaten Karawang diamuk warga. Kedua pelaku dibawa petugas Polres Karawang saat dikepung puluhan korbannya di salah satu rumah warga. Pelaku meraup ratusan juta rupiah dari ratusan tenaga kerja yang ditipunya. Penipu bernama Karmin dan Aman dibawa oleh polisi dari amukan warga di wilayah Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Selasa siang. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara agar warga tidak lagi memukul pelaku. Diduga pelaku akan merekrut kembali tenaga kerja untuk dijadikan korban berikutnya. Korban dijanjikan bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Purwakarta sebagai pekerja keamanan pabrik. Pelaku meminta uang kepada korban hingga 4 juta rupiah sebagai syarat bekerja di bagian keamanan pabrik. Namun, dari bulan Juli hingga September, korban tak kunjung menerima panggilan kerja di pabrik yang sudah dijanjikan. Jadi untuk semakin meyakinkan korban, AS dengan KD ini itu memberikan baju security ditambah dengan pelatihan. Pelatihan seperti baris berbaris dan kemudian pelatihan terkait masalah SOP pengamanan dan juga memberikan surat pengantar tugas. Memberikan surat pengantar tugas bahwa dia atau korban itu sudah pasti akan menempati sebagai jasa pengamanan di PTC tadi. Korban penipuan tenaga kerja ini berjumlah 135 orang. Pelaku berhasil mengumpulkan uang sekitar 500 juta rupiah dari para korbannya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti 1 buah seragam security dan kwitansi bertuliskan 8 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP terkait penipuan ketenaga kerjaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Samsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Dua pasang suami istri asal Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya ditahan dan dijebloskan ke penjara setelah melakukan penipuan investasi alat kecantikan. Korbannya salah satunya adalah kakaknya sendiri dengan total penipuan mencapai 2,7 miliar rupiah. Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap 4 pelaku penipuan yang merupakan pasangan suami istri, yaitu AA dan AR, serta RA dan PP, warga Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Keduanya terlibat penipuan investasi bodong, angkanya mencapai 2,7 miliar rupiah. Awalnya pelaku menawarkan investasi peralatan kecantikan dengan bagi keuntungan hingga 3%. Korban pertama adalah kakak pelaku sendiri selama 2 bulan lancar dan mampu menarik 8 korban lainnya. Ternyata setelah 4 bulan, tidak ada bagi keuntungan lagi, padahal investasi telah mencapai 2,7 miliar. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku di Bekasi dengan 2 unit mobil dan 1 motor. Namun uang investasi telah habis buat berfoya-foya para pelaku.
Masing-masing ada yang 800, dari 9 orang itu ada yang invest 400 sampai dengan 900. Jadi korbannya 9 orang Ya. itu masih saudara? Modal. Enggak, tidak semua keluarga, tapi korban yang laporan di sini adalah memang masih keluarganya tersangka. Dari 2 sekian miliar itu, apakah ada yang diamankan? Untuk uang tidak ada, karena memang kami melakukan pencarian terhadap tersangka pun hampir kurang lebih 2 bulan. Dan kami peroleh yang bersangkutan dan informasi di daerah Bekasi dan kita tangkap di Bekasi. Para pelaku diancam dengan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.